Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan tetap sehat. Jangan lupa tetap menjaga prokes kesehatan, tetap di rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Amin. Anak-anak, mari kita belajar. Kali ini kita akan belajar mengenai rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank dan bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita simak. Rekonsiliasi bank adalah daftar yang berisi tentang penyebab terjadinya selisih saldo kas antara perusahaan dengan catatan bank. Tujuan rekonsiliasi bank adalah 1. Untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan bank yang belum dicatat oleh perusahaan atau sudah. Yang kedua, untuk memeriksa apakah penggunaan dana sudah melewati batas yang ditentukan atau tidak. Yang ketiga, sebagai internal kontrol atas pengelolaan dana kas apakah sudah optimal apa belum. 4. Sebagai pendeteksi kecurangan akuntan sejak dini. Yang kelima, memvalidasi informasi klien atas pembayaran produk yang dipesan atau sebagai piutang usaha. Yang keenam, memeriksa selisih kurs apabila terjadi transaksi valuta asing. Mari kita selidiki penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank itu terjadi karena adanya satu, yaitu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Yang kedua adalah cek yang masih beredar atau outstanding check. Yang ketiga adalah cek kosong. Yang keempat adalah piutang. Yang kelima adalah jasa giro. Yang keenam adalah biaya administrasi. Dan yang keenam adalah kesalahan dalam pencatatan. Kita simak penjelasan satu persatu sebagai berikut. Setoran dalam perjalanan atau dengan istilah deposit in transit ini adalah setoran pada perusahaan. Dia menyetorkan kas pada akhir bulan namun belum dicatat bank. Kapan dicatatnya? Ketika bulan berikutnya. Di sini akan mengakibatkan terjadinya saldo kas pada bank bertambah. Cek yang beredar atau istilahnya adalah outstanding check, di mana cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan namun belum diuangkan atau dicairkan oleh pemegangnya, sehingga nantinya pada rekonsiliasi bank mengakibatkan pengurangan saldo kas dalam pihak bank. Cek kosong atau istilahnya adalah CNF atau check not found adalah cek yang kita dipegang oleh perusahaan. Ketika dicairkan, dananya tidak cukup. Ini mengakibatkan adanya saldo perusahaan akan berkurang. Penagihan piutang oleh bank, di mana penagihan piutang ini ada seorang debitur yang sudah membayar utangnya melewati bank, namun perusahaan belum mengetahui, sehingga nantinya dalam rekonsiliasi bank, saldo dalam perusahaan akan bertambah. Jasa giro atau bunga bank. Bunga bank ini diterima oleh perusahaan pada akhir bulan tahunnya. Nah, rekonsiliasi bank mengakibatkan saldo perusahaan akan bertambah. Biaya administrasi bank. Biaya administrasi bank ini diberikan kepada perusahaan karena perusahaan telah menggunakan fasilitas bank, sehingga nantinya dalam rekonsiliasi bank akan berdampak mengurangi saldo perusahaan. Kesalahan pencatatan baik yang dilakukan oleh pihak bank maupun pihak perusahaan. Terkadang pencatatan terjadi ketika dilakukan oleh perusahaan penulisan angka atau jumlah nominal yang dituliskan, sehingga bisa berdampak pada pengurangan ataupun penambahan pada saldo rekening bank ataupun rekening perusahaan. Anak-anak, kita akan mempelajari contoh soal yang Bu Bening berikan ini agar kalian dapat memahami rekonsiliasi bank.
Oke, yuk kita pelajari. PT Bening Cahaya menyimpan uangnya di Bank BNI Cabang Lamongan pada awal bulan Maret 2021. Saat menerima rekening koran dari Bank BNI, akuntan melihat perbedaan antara catatan perusahaan dengan catatan bank atau rekening koran, di mana dalam catatan saldo kas perusahaan terdapat Rp45.500.000, sedangkan menurut bank Rp54.400.000. Hal ini terjadi karena 1. Setoran kas ke bank pada tanggal 28 Februari 2021 sebesar Rp15.200.000 belum dicatat oleh bank. Anak-anak, kalian silakan membuat kolom seperti yang Ibu gambarkan, di mana ada 2 kolom, perusahaan dan bank. Setoran dalam perjalanan mengakibatkan ditambahnya saldo dalam kolom bank sebesar Rp15.200.000. Soal nomor 2 ini adalah tagihan PT Bening Cahaya kepada PT Segara sebesar Rp9.600.000 yang dilakukan oleh bank telah berhasil, namun PT Bening Cahaya belum mengetahuinya. Kita lanjut dalam kolom rekonsiliasi bank, di mana penagihan piutang akan menambah saldo perusahaan sebesar Rp9.600.000. Soal nomor 3 adalah pendapatan bunga Rp1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Ini penyebabnya terjadinya perbedaan. Maka kita masukkan pada kolom perusahaan, yaitu jasa giro. Bertambahlah saldo perusahaan sebesar Rp1.200.000. Beban administrasi muncul pada akhir bulan sebesar Rp300.000, mengakibatkan dalam kolom rekening rekonsiliasi bank, yaitu saldo perusahaan akan berkurang sebesar Rp300.000 dengan keterangan beban administrasi bank. Cek kosong sebesar 4 juta karena tidak cukup dananya untuk dicairkan oleh penggunanya atau pemegangnya, sehingga dalam rekonsiliasi bank saldo perusahaan akan berkurang dengan keterangan cek kosong 4 juta rupiah. Kasus 6, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir Februari sebesar Rp13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Ini istilahnya adalah outstanding check atau cek yang beredar, di mana dalam rekonsiliasi bank akan berdampak pengurangan saldo bank sebesar Rp13.600.000 dengan keterangan cek yang beredar. Soal 7. Cek sebesar Rp7.500.000 yang diterima perusahaan PT Segara sebagai pembayaran piutang pada bulan Februari yang lalu dicatat oleh perusahaan sebesar Rp2.500.000. Selisihnya 5 juta, ini termasuk dalam kategori kesalahan pencatatan, sehingga dalam rekonsiliasi bank saldo perusahaan akan bertambah 5 juta. Soal 8. Terdapat kesalahan pencatatan cek sebesar Rp3.500.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan mobil, namun dicatat sebesar Rp2.500.000. Selisihnya adalah 1 juta karena pencatatannya sedikit, maka akan mengurangi saldo perusahaan, yaitu kesalahan pencatatan sebesar 1 juta pada rekonsiliasi bank pada kolom saldo perusahaan. Pada perhitungan rekonsiliasi bank terakhir, yaitu mari kita lihat sama-sama rekonsiliasi bank pada perusahaan dan pada kolom bank. Saldo akhirnya akan menunjukkan sama. Nah, kenapa pada awal saldo awal tidak sama? Dikarenakan adanya piutang, adanya jasa giro, adanya kesalahan pencatatan, dan adanya beban administrasi cek kosong. Dalam kolom bank terdapat setoran dalam perjalanan dan juga cek yang masih beredar. Nah, begitulah anak-anak cara mengidentifikasi atau menyamakan
menyamakan saldo akhir pada rekonsiliasi bank. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Bu Bening mengenai rekonsiliasi bank. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian tetap menjaga prokes kesehatan dan terlebih lagi jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat.